Kebahagiaanku yang terenggut. Apa? Aku tidak tuli. Aku bisa dipanggil dengan suara pelan. Nada diam sejenak setelah menjawab Radit. Kemudian bicara lagi kepada Sandi. Kalau kau tak mau ambil, aku akan terpaksa menyuapimu. Desak Nada pada Sandi yang mau tidak mau akhirnya menerima snack yang diberikan oleh Nada. Sayang, kamu membangunkan tidurku. Ada apa sih teriak-teriak? Viola yang merasa terusik langsung ngambek kepada Radit dan menatap dengan tatapan tak suka. Viola, kau sudah bangun. Duduklah di kursimu kembali. Kakiku pegal. Radit bicara tanpa senyum dan langsung memindahkan tubuh Viola sebelum Viola mengeluarkan kalimat penolakan. Radit, kenapa kau begitu padaku? Viola menarik tangan Radit untuk mendapatkan perhatian. Tapi Radit kali ini menatap ke arah depan tanpa memperdulikan Viola. Sandi, hentikan mobilnya. Baik, Tuan Muda. Sandi pun merapat ke bahu jalan dan menghentikan mobilnya. Dan Nada, pindah duduk di belakang. Apa? Teriak Nada dan Viola berbarengan. Viola bicara sambil menatap Radit dengan tatapan tak suka. Sedangkan Nada tak menengok sama sekali. Duduk di belakang. Sandi yang mengerti kondisinya, segera turun dari mobil dan membuka pintu Nada, yang membuat Nada terpaksa membuka seat beltnya untuk pindah duduk ke belakang. Klek. Sandi membuka pintu di samping kiri Radit, lalu mempersilahkan Nada untuk masuk ke dalam yang tak bisa lagi ditolak oleh Nada. Klek. Sandi kembali menutup pintu mobil ketika Nada sudah duduk di samping kiri Radit dan kembali ke kemudi. Kenapa dia menyuruhku duduk di sini? Apa dia ingin aku melihat semua adegan yang dilakukan dengan istrinya untuk tambah menyiksaku? Sudah baik moodku bicara dengan ajudannya di depan. Dia justru menggangguku, merusak kembali moodku. Rasa kesal dan sesak ada di dalam hati Nada saat ini. Nada tidak suka, tapi Nada tidak bisa protes. Hanya bisa duduk diam sambil memalingkan wajahnya ke kiri, melihat ke jalan, berharap ada sesuatu di jalan yang bisa membuatnya tersenyum, atau melupakan di mana Nada duduk saat ini. Radit, kau tahu kan, aku baru turun dari pesawat, dan aku masih jet lag. Tubuhku masih capek. Kau malah membuatku duduk berdesak-desakan. Viola sudah melayangkan protes yang sama pada Radit seperti saat mereka mau berangkat tadi. Viola, aku tidak mengambil jatah tempat dudukmu sama sekali. Aku memakai jatah tempat dudukku berdua dengan Denada. Lihatlah, aku masih duduk di garis batas kursi ini. Jadi kau tidak berdesak-desakan duduk di sana. Mata Radit menatap tajam ke arah Viola yang belum pernah dilakukan oleh Radit selama ini. Radit tidak pernah marah, tapi kali ini tatapannya sungguh tidak menyenangkan di mata Viola. Bertengkarlah terus. Aku tidak peduli. Mau kalian bertengkar, bercinta, atau saling bunuh pun aku tidak peduli. Gumam Nada dalam hatinya, sambil matanya masih menatap keluar jendela berusaha tak memperdulikan Viola dan Radit. Kurang ajar. Di hadapan wanita itu, dia berani membentakku seperti itu. Karena wanita itu, aku kehilangan muka. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut lagi. Rasa kesal di hati Viola sudah memuncak, dan Viola saat ini masih memandang mata Radit dengan tatapan kesal, yang kemudian diubah olehnya menjadi tatapan sedih seakan ingin menangis, menunjukkan kelemahannya sebagai seorang wanita seperti biasa. Berakting lemah lembut, yang membuat Radit akhirnya melunakkan sikapnya kepada Viola. Kemarilah Viola, maafkan aku. Tadi aku berkata sedikit keras kepadamu. Radit sudah menarik Viola ke dalam dekapannya dan berusaha untuk menyenangkan Viola. Dengan tangan kanannya ada di belakang tubuh Viola, dan tangan kiri Radit membelai rambut anak rambut Viola. Gila.
Jadi ini tujuannya dia menyuruhku duduk di belakang. Ingin memamerkan kemesraannya bersama istrinya. Sampai mengganggu kesenanganku mengobrol dengan Sandi di depan tadi. Jadi dia tidak mengizinkanku untuk sedikit saja bahagia. Terus saja dia ingin menyakiti hatiku seperti ini. Kau berusaha untuk membuatku yakin akan cintamu dan memintaku untuk menjadi istri keduamu, tapi aku sudah melihat gambaran yang terjadi apabila aku menerima itu. Selamanya aku akan menjadi bayang-bayang istrimu. Selamanya kau akan memperlakukanku seperti ini, mendahulukan kebutuhan istrimu, dan hanya membuatku menunggu kesal seperti ini. Apa kau pikir, seumur hidup aku ingin membuat hidupku bagai di neraka dalam sangkar emasmu? Siksaan fisik tidak terlalu menyakitkan bagiku, tapi siksaan batin seperti ini bisa membunuhku pelan-pelan dan lebih menyakitkan. Tadi kau pasti marah karena aku ingin menyuapi Sandi, kan? Apa hakmu marah seperti itu padaku? Kau sendiri bebas melakukan apapun di belakang sini. Aku tidak marah, dan aku memendam rasa kesalku sendiri di dalam hatiku. Kau egois. Hubunganku dengan Sandi hanya pertemanan. Dan tadi itu adalah sifat memaksa kepada seorang teman. Apa kau tidak paham dengan yang seperti itu? Atau jangan-jangan kau tidak punya teman dan satu-satunya temanmu adalah wanita di sampingmu itu, kan? Makanya kau menjadi bodoh. Jerit hati Nada yang tak bisa dilupakannya. Nada tahu apa yang dilakukan Radit di sampingnya, walaupun dia tidak melihatnya. Nada tahu bahwa Radit saat ini sedang mendekap erat Viola, mengecupnya, dan memberikan ketenangan pada Viola. Terdengar jelas di telinga Nada, suara Viola yang menunjukkan kebahagiaan di atas penderitaannya. Perjalanan dari Ubud ke Seminyak seharusnya bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam, apabila tidak macet. Tapi saat ini, kondisi jalan sudah sangat macet. Mobil mereka sampai ke villa setelah hampir 3 jam perjalanan. Dan Nada harus rela duduk di belakang, mendengarkan semua celotehan Viola kepada Radit, yang meminta untuk dimanjakan. Dan tentunya, permintaan itu dikabulkan oleh Radit, yang seperti tidak memperdulikan Nada ada di sampingnya. Akhirnya sampai juga. Aku sudah sangat mual dan lelah. Perjalanannya cukup panjang. Tubuhku terasa sakit semuanya. Kakiku juga terasa lemas. Dan perutku, Nada mencoba untuk menahan semua rasa sakit dan tidak nyaman di tubuhnya. Sayang, kakiku sakit sekali karena perjalanan jauh dari Thailand ke Bali. Sepertinya terlalu lama di pesawat, apalagi aku naik pesawat yang ekonomi, karena aku memikirkan kata-katamu harus berhemat. Apa? Siapa yang menyuruhmu pakai pesawat ekonomi? Apa kakimu saat ini sangat sakit? Radit panik sampai memotong kata-kata Viola. Viola mengangguk. Untuk jalan ke dalam villa saja kakiku sudah sakit sekali, sayang. Sinyal yang diberikan oleh Viola berhasil diterima tepat pada sasarannya. Biar aku menggendongmu. Nanti aku akan pijat kakimu di kamar, ya. Sandi membuka pintu untuk Viola lebih dahulu. Lalu Viola berdiri turun, seolah-olah tubuhnya yang lemas tak sanggup di tengahnya. Sehingga Viola berpegangan pada pintu mobil. Lalu turun dan Radit yang keluar setelah Viola. Langsung mengangkat Viola ke dalam villa. Klek. Sandi membuka pintu untuk Nada, tapi Nada tak langsung turun. Masih dalam posisi menutup matanya, mencoba untuk menahan dirinya. Nyonya muda, kita sudah sampai. Hue,